Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Faslun bermula pasal ini fi kaifiyati sholatil khauf, dalam tata cara sholat ketika perang. Mang, pungas jawab mang. Asal urat lagi teh halaman 35 mang. Ya makanya kemana aja? Hai, nangis 44. Ya gak bisa dibohongi kan kita. Main aja. Wa innama afrodaha, dan pastinya menyendirikan. Wa innama afrodaha, dan pastinya menyendirikan akan sholatul khauf. Siapa al-musannifu, yai musannif, an ghairiha, dari selain sholatil khauf, mina sholawati, dari sholat-sholat, bitarjamatin, dengan penjelasan. Bitarjamatin, dengan penjelasan. Jadi terjemah itu ternyata dari bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Terjemah. Li'anahu, karena sesungguhnya itu yuhtamalu, dimaafkan, bi iqamatil fardi, dalam mendirikan fardu, fil khaufi, dalam sholat khauf, apama perkara, layuh tamalu, yang tidak dimaafkan, layuh tamalu, yang tidak dimaafkan, apa ma fi ghairihi, di selain khauf, fi ghairihi, di selain khauf. Wa sholatul khaufi, dan bermula sholat khauf itu anwaun, bermacam-macam, itu anwaun, bermacam-macam, kasirotun, yang banyak. Nah gitu, beli 5 satu pak terusnya belinya mama. Itu anwaun, bermacam-macam, kasirotun, yang banyak. Kasirotun, yang banyak. Tablugu, yang mencapai apa? Sholat atau anwa. Tablugu, yang mencapai apa? Anwa. Sitata adrubin, pada 6 bagian. Kama, seperti perkara, fi shahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Iktasoro, meringkas. Siapa al-musannifu, yai musannif, minha, dari sitata adrubin, minha, dari sitata adrubin, ala salasati adrubin, pada 3 bagian.
ala salasati adrubin pada 3 bagian. Ahaduha adapun yang pertamanya salasah. Ahaduha adapun yang pertamanya salasah. Itu ayakuna ada, itu ayakuna ada siapa al adu musuh, siapa al adu musuh itu fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Wahwa dan adapun adu, wahwa dan adapun adu itu qalilun sedikit. Wapil muslimina dan di orang muslim kasrotun ada banyak. Wapil muslimina dan di orang muslim kasrotun ada banyak. Bihaisu tuqawimu, bihaisu tuqo, bihaisu taqawama, dengan sekira membandingi, dengan sekira membandingi. Apa kullu firqatin, setiap golongan, minhum dari muslimin, al aduwa akan musuh, fayufarikuhum maka membagi akan muslim, fayufarikuhum maka membagi akan muslim siapa al imamu imam. Firaqataini pada 2 golongan. Firaqataini pada 2 golongan. Firqatun adapun 1 golongan. Firqatun adapun 1 golongan. Itu takipu, berdiri siapa firqah, fi wajhil aduwi di arah musuh, tahrisuhu sambil menjaganya, tahrisuhu sambil menjaganya. Wa firqatun dan segolongan, takipu yang berdiri siapa firqah, takipu yang berdiri siapa firqah, khalfahu di belakang imam, khalfahu di belakang imam, ayil imami yakni imam, payusolli maka sholat siapa imam, bil firqati dengan golongan, allati khalfahu yang ada di belakang imam, allati khalfahu yang ada di belakang imam. Rokatan 1 rokaat. Suma ba'da qiyamihi kemudian setelah berdirinya imam, li rakaati saniyati pada rakaat yang kedua, tatimu menyempurnakan, tatimu menyempurnakan siapa firqah,
linapsiha dengan sendirinya firqah, baqiyata sholatiha akan sisa sholatnya firqah. Wa tamdi dan meneruskan siapa firqah, meneruskan siapa firqah ba'da firogi sholatihi, setelah selesai sholatnya firqah, sholatihan, setelah selesai sholatnya firqah, ila wajihil aduwi, ke arah musuh, ke arah musuh, tahrisuhu sambil menjaganya, tahrisuhu sambil menjaganya, watati dan datang siapa atau ifatul ukhra, golongan yang lain, alati kanat yang ada siapa ta'ifah, itu harisatan yang menjaga, birokaatil ula di rokaat yang pertama, birokaatil ula di rokaat yang pertama, fayusolli maka sholat siapa al imamu imam, biha dengan ta'ifatul ukhra, dengan ta'ifah, biha dengan ta'ifah, rok'atan akan satu rokaat, wa ida jalasa dan faida jalasa maka ketika duduk siapa al imamu imam, li tasyahudi karena tasahud, tufarikuhu maka memisahkan, tufarikuhu maka memisahkan siapa ta'ifah akan imam, siapa ta'ifah akan imam, watatimu dan menyempurnakan siapa ta'ifah, watatimu dan menyempurnakan siapa ta'ifah linapsiha, linapsiha pada sendirinya ta'ifah, sumayanta diruha kemudian menunggu akan ta'ifah, mana Galvin? Sumayan tadiruha kemudian menunggu akan ta'ifah siapa al imamu imam, wa yusallimu dan salam siapa imam biha dengan ta'ifah, dan salam siapa imam biha dengan ta'ifah, wahada dan wahadihi dan adapun ini, itu sholatu Rasulillah, sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bizatir riko di tanah zatir riko, bizatir riko di tanah zatir riko, sumiat dinamakan apa zatir riko, bidzalika dengan nama zatir riko, li'annahum karena sesungguhnya sahabat itu roko'u menambal,
itu rokou menambal siapa sahabat pihak di dzatiriko ra'yatahum akan benderanya sahabat wakila dan dikatakan apa ghairu zalik selain itu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Pasal tentang tata cara sholat dalam kondisi berperang. Ternyata kemarin itu konsepnya di awal bahwa sholat itu wajib madama aqluhu sabitan fi jasadihi. Selama akal masih ada dalam jasad, maka sholat hukumnya wajib dalam keadaan apapun, sehingga dalam keadaan perang. Makanya ini dijelasin oleh musannif tata cara sholat dalam keadaan perang. Jadi kamu jangan anggap orang-orang yang berperang itu tidak sholat, tetap wajib. Dengan ini mah perang jihad sholat ente. Hari itu mah misalkan orang perang, tapi kemudian sholat kumata. Depan iya dijelaskan caranya itu. Ini tata caranya ini. Buset. Tata caranya ini. Wa inna ma afrodaha al musannif an ghairiha. Kenapa musannif kok menyendirikan? Atau afrodaha itu bahasa kerennya itu menspesialkan khusus bab tentang sholatul khauf daripada yang lainnya. Sholat yang lain kan kemarin untuk sholat berjamaah, ya, sholat sunnah, sholat fardu. Ini kok dibedakan? Kok kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khauf, dimaafkan dalam mendirikan sholat fardu dalam keadaan perang, mala yuhtamalu fi ghairi, hal-hal yang memang tidak dimaafkan di selainnya. Contoh, dalam sholat biasa keadaan kita seperti ini normal, ya kan, jangankan bergerak dalam artian perang, 3 kali gerakan sholat kamu batal. Nah kalau berperang kan itu berapa kali gerakan? Ya, sambil tiarap, sambil berdiri, sambil yang kuda, aduh kan? Lagi gitu. Itu kan banyak sekali gerakannya. Nah, itu dimaafkan kalau dalam keadaan berperang. Wa sholatul khauf anwaun kasiratun. Sholat dalam keadaan perang itu macamnya banyak sekali, bahkan mencapai 6 bagian, seperti keterangan dalam kitab Sahih Muslim. Tapi iktasoro al musannif meringkas ala salah satu adrubin. Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu cuman ada 3 macam yang dijelasinnya, enggak seluruhnya. Jadi kalau kamu ingin tahu selain daripada 3 yang ini, berarti ada dalam kitab Sahih Muslim. Oh, dengerin. Ahaduha yang pertama. Ayakuna al-adu fi ghairi jihatil kiblat. Musuhnya berada di arah selain kiblat. Wahwa qalilun. Musuhnya sedikit. Wa fil muslimin kasratun. Sedangkan kaum muslim banyak. Sekiranya dapat membandingi. Contoh gini semisal kaum musyrikinnya atau kaum kafirinnya, musuhnya itu semisal ada 100, tapi prajurit muslimin ada 300.
Itu kan dapat membandingi. Kemudian posisi musuh berada di selain kiblat. Semisal berada di sebelah timur. Musuh di sini, kemudian kiblat di situ. Nah, kalau seperti itu gimana caranya melaksanakan sholat? Gak mungkin kan kalau semisal semuanya sholat. Kalau semuanya sholat, otomatis tidak ada yang menjaga. Bisa jadi orang-orang muslim akan diserang oleh orang-orang kafir ketika sholat. Menghadap kiblat nih, sholat menghadap ke situ. Kalau semuanya sholat, otomatis musuh dari situ akan menyerang. Makanya kalau seperti demikian, imam atau seorang pemimpin membagi pasukan muslimin menjadi 2 barisan, 2 golongan. Golongan yang pertama sholat dengan imam, golongan yang kedua menghadap ke timur. Gak sholat itu mah, tapi menjaga orang-orang muslim dari serangan orang kafir dari musuh. Tuh, payu parlikuhum al imam firqataini. Imam membagi kaum muslim menjadi 2 golongan. Firqatun takifu, yang golongan pertama berdiri fi wajhil adu, menghadap ke musuh, berarti menghadap ke timur. Tahrisuhu, menjaga. Barangkali semisal nanti ada yang menyerang, ada yang menjaganya, ada yang menangkis. Ya. Wa firqatun, kemudian golongan yang kedua, takifu khalfahu, berada di belakang imam. Fayusolli bil firqati, kemudian imam sholat dengan golongan yang berada di belakangnya, rakaatan, 1 rakaat. Summa ba'da qiyamihi, setelah naik ke rakaat kedua, maka tatimu linafsiha, golongan tersebut menyempurnakan dengan sendirinya baqiyata sholatiha, akan sisa daripada sholatnya. Watum di ba'da firogi sholatiha, setelah dia selesai menyelesaikan rakaat yang kedua, langsung ganti posisi ila wajhil adu, langsung menghadap ke musuh. Nah, kemudian golongan yang tadi menjaga kita dari musuh, watati atau ifatul ukhra. Kemudian golongan yang lain yang tadi menjaga kita ketika sholat di rakaat yang pertama, nah itu kemudian ikut sholat dengan imam di rakaat yang kedua. Fayusolli al imam biha, kemudian sholat imam dengan golongan yang kedua, rakaatan dengan 1 rakaat. Faida jalasa, ketika imam duduk untuk tasahud, nah maka golongan yang tersebut memisahkan diri, mufaraqah dari imam, kemudian menyempurnakan sholatnya. Setelah itu nanti bareng uluk salamnya dengan si imam. Paham nggak? Ya anggap ginilah, contoh semisal 5 orang pertama sholat dengan imam, 5 orang yang kedua dia nggak sholat tapi menghadapnya ke musuh. Ya, barangkali nanti semisal ini lagi sholat, ada yang menyerang, ada yang jaga tuh. Sholatnya gimana? Pertama, imam takbiratul ihram bareng dengan yang 5 orang tadi, yang pertama. Sholat, udah dapat 1 rakaat kedua. Nah, golongan yang sholat ini mufaraqah langsung. Jadi jangan nunggu imam memisahkan diri, langsung menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai, kemudian langsung tukar posisi. Dia yang menjaga, tadi 5 orang yang menjaga langsung ikut sholat dengan imam di rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Nah, setelah gitu imam duduk untuk tasahud, harusnya kan si firqah ini harusnya kan ikut tasahud. Nah ini jangan, mufaraqah lagi. Mufaraqah langsung beresin sendiri. Nunggu si imamnya nunggu di tasahud supaya nanti salamnya bareng. Nah gitu caranya. Itu adalah kaifiyah sholatul khauf
sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah di tanah Dzatir Riqa. Perang apaan berarti? Perang yang terjadi di tanah Dzatir Riqa. Perang Badar. Ya. Kenapa kok dinamakan Dzatir Riqa? Oh, dikarenakan Dzatir Riqa itu karena sahabat dulu menambal benderanya di tanah tersebut, di tanah Dzatir Riqa, maka dinamakan tanah Dzatir Riqa. Nah, itu ya gampang sih kalau itu mah. Kenapa gampang? Karena si musuhnya berada di luar kiblat. Misalkan saya ngajagaan tapi orang memaksa sholat cuma. Hah? Dan ngajagaan atau kemudian bakal eleh gitu mah mun ngajagaan mah. Jadi kalau semisal nih semuanya sholat, gak ada yang menjaga, ya otomatis bakal eleh muslim. Langsung pas itu langsung orang langsung siap gitu. Nah, itu berbicara nanti ketika musuhnya berada di depan. Ketika musuhnya berada di arah kiblat, ya itu mah semuanya nanti sholatnya bareng. Tapi tetap untuk kaifiahnya ada kaifiah khusus untuk caranya. Jadi ketika di gini nih, ada dua golongan ya, dua barisan. Ketika barisan yang pertama ruku, maka yang di belakang jangan ruku dulu. Takutnya nanti ada musuh yang menyerang. Jadi siap. Nah, ketika barisan hiji itidal, kan dia kada ruku. Paham tuh? Anunya itidal, nunya sujud. Tong sampaikeun atuh. Dua anak kabeh sujud. Ketika dua anak sujud otomatis musuh gampang nyerangna. Gitu nah. Itu mah nanti itu. Golongan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ketika musuhnya berada di arah kiblat. Itu sama. Berarti kalau zaman dulu mah sambil memegang pistol gitu. Memegang pistol salat. Kenapa kalau seperti ini? Ya dikarenakan itu musnah ada masalah tahu mah. Nanti misalkan kita dulu kita rengek sholat gitu misalkan. Kalau mau air nama geus kurudal, ini kan berbicara dulu mesti pakai pistol. Tapi nggak ada geus kurudal kieu mah. Kalau sholat dengan lebih hitam bisa kamu? Apa? Kalau sholat dengan lebih hitam bisa kamu? Enggak. Ngapain kamu sholat dengan peci? Aduh kerja. Wudu pakai gayung sahaga. Hah? Wudu pakai gayung. Kagak lah. Dulu mana ada yang kamu? Gitu. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Nanti tuh, kalau yang paling seru di bagian yang ketiga. Kalau bagian yang ketiga itu sudah dalam keadaan siddatil khauf, dalam keadaan genting berperang, berhadapan-hadapan dengan musuh, sambil berhadapan-hadapan gini, sambil berhadapan-hadapan, maka itu mah udah tidak ada lagi bahasa batas sholat dengan ngomong, batas sholat dengan gerakan 3 kali, nggak bebas itu. Sambil tiarap Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim nembak sambil gitu. Saking nawana, saking wajibnya sholat. Dengerin. Sholat gimana? Hah? Saking wajibnya sholat, orang yang sedang berperang pun masih wajib sholat, apalagi kita yang kerjaannya makan tidur, gitu loh. Bebas makanya kalau bagian yang ketiga kaipasita terserah bagaimana mungkin imkannya, mau sambil ngebunuh, sambil ngebom, sambil nangkis ya. Paham ya? Paham. Wallahu a'lam Bagaimana
Rabbi alimna Rabbi fakina